Pemirsa, bersepeda adalah kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tapi hati-hati, jangan sembarangan bersepedanya. Ada caranya. Gimana? Gini nih. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih gimana kondisi tubuh kita. Jangan sampai nih kita punya penyakit jantung tapi kita nggak tahu, main sepedaan aja. Tiba-tiba pas lagi nanjak, ceder, game over. Kan serem. Dan juga kita mesti tahu nih seberapa bugar tubuh kita. Karena kalau misalnya kita emang baru mulai, kita baru mau nyoba latihan bersepeda, jangan langsung pengen sepeda jauh-jauh. Takutnya ntar malah nggak kuat, malah jadi masalah, malah kenapa-kenapa. Dan yang sering banget terjadi, orang itu cedera atau menjadi masalah kesehatan karena memang tadi terlalu terburu-buru untuk memulai. Jadi take it slow, nikmati prosesnya. Yang kedua, jangan lupa equipment atau perlengkapannya ya. Jadi kalau kita bersepeda, safety nomor 1. Jangan lupa pakai helm. Helmnya juga mesti yang sesuai dengan bersepeda. Jangan pakai helm proyek atau helm full face buat motocross. Karena itu terlalu ribet. Pakai helm yang memang dia cukup kuat untuk melindungi kepala kita tapi tetap nyaman gitu. Kemudian juga biasanya pakai jersey yang memang dia bisa nyaman buat kita menggunakannya. Bisa ngebantu juga untuk aerodinamisnya. Dan juga pakai hands glove supaya bisa mengurangi rasa ketidaknyamanan pada tangan. Ada hand glove yang memang dia menggunakan padding atau busa sehingga kita lebih nyaman dalam menggunakan sepeda itu. Kemudian kita juga mesti ingat bahwa yang namanya bersepeda kadang di saddle ini ada rasa tidak nyaman pada area tubuh kita di bagian bawah situ. Sehingga kita bisa menggunakan celana yang ada paddingnya atau ada bantalannya. Sehingga bisa mengurangi tekanan pada area intim kita. Kemudian juga jangan lupa pilih sepatu yang memang didesain untuk bersepeda. Jangan pakai sandal jepit misalnya, karena bahaya tuh. Kalau ntar jatuh, biasanya kakinya lebih gampang luka. Untuk itu kita harus memperhatikan bagaimana penggunaan equipment yang tepat agar lebih aman dan juga nyaman dalam bersepeda. Kemudian juga jangan lupa, bersepeda itu adalah kegiatan yang sifatnya endurance dan butuh banget rehidrasi atau minum. Jadi jangan lupa bawa minum ya. Kalau bisa bawa minum sendiri, pakai bidon, ya bisa ditaruh di sepedanya. Jadi kalau udah mulai aus, langsung minum. Nggak perlu ke warung dulu gitu kan, atau belanja dulu, apalagi sampai nggak bayar. Ya. Jadi jangan lupa rehidrasinya. Oke, dan juga jangan lupa perhatikan soal sepedanya gimana nih. Karena sepeda itu kan ada banyak banget jenisnya. Ada sepeda lipat yang model begini, ada sepeda road bike, ada sepeda gunung. Beda-beda semuanya. Tapi prinsipnya adalah jangan sampai setelannya bikin tubuh kita terasa nggak nyaman. Yang paling gampang nih ya, untuk kita bisa mengatur sepeda itu pertama nih, saddle-nya dulu. Saddle-nya jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, takutnya nanti kaki terlalu nekuk. Akhirnya apa? Pahanya pegel banget kayak mau copot. Kalau misalnya ketinggian, juga jangan. Karena apa? Untuk ngegenjot susah ketinggian, kejauhan jarak antara saddle sama pedalnya. Sehingga akan bikin pinggang kita terasa lebih pegel, lebih nggak nyaman. Caranya gimana? Gini, saat kita buat nih, pedal kita ada di jarum jam angka 3, kita harus pastikan bahwa posisi pedal itu ada di bawah persis dari lutut kita. Seolah-olah ada pendulum yang ditempel di lutut kita dan pendulumnya jatuh tepat di tengah-tengah pedalnya. Dengan begini, maka begitu kita menggoes, tidak ada tekukan lutut yang terlalu menekuk, sehingga pahanya nggak akan terlalu lelah atau pegel. Jadi dengan begini kita bisa membuat saddle kita lebih nyaman. Kemudian juga jangan lupa untuk tinggi dari barnya. Kalau misalnya barnya terlalu rendah, maka kita akan terlalu membungkuk. Dan ini akan membuat tubuh kita terasa lebih pegel. Untuk beberapa sepeda memang ada yang memang didesain untuk membungkuk. Tapi juga harus kita pastikan jangan sampai terbungkuk dengan tidak betul. Ada sepeda yang memang didesain untuk aerodinamis. Tapi yang sering salah adalah orang kalau misalnya aerodinamis dia membungkuk seperti ini. Nah ini adalah cara yang tidak baik untuk punggung kita. Jadi kalau kita mau aerodinamis, pastikan ini senetral mungkin. Nah, jadi jangan sampai terlalu begini. Buatlah begini. Sehingga dia akan lebih baik untuk punggung kita. Kemudian, kalau kita ingin bersepeda dengan jarak yang jauh atau long ride, jangan lupa persiapannya. Jangan malah begadang. Jangan lupa juga untuk makan. Karena kalau kita nggak ada makan, yang ada ntar pas lagi sepedaan, keliengan. Nggak finish. Makanya jangan lupa tadi, selain kita minum juga, tidur mesti cukup, dan makannya juga harus cukup.
Nah, itu dia tadi tips bersepeda dengan aman dan juga nyaman. Ingat, bersepeda itu kita pengen jadi sehat, jangan malah jadi rontok. Saya Dr. Andika Arspati, spesialis kedokteran olahraga untuk hidup sehat plus. Sampai ketemu lagi. Dadah. Salam. Ketinggalan.